adik-adik semuanya, selamat berhari Minggu. Kita mau memuji Tuhan lagi nih. Yuk adik-adik, bersama-sama Kak Hana dan Kak Devana, kita akan memuji Tuhan. Katakan sama-sama, na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama. Na 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 na. 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 Yeay! Adik-adik, kalau misalnya kita bisa percaya dan taat sama Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus but to trust and obey.
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di saat ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan terus mengingat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, adik-adik, Kak Willy sedang mimpi atau bagaimana ini? Nah, adik-adik, Kak Willy mau tebak mimpi bersama adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap? Sudah siap adik-adik? Oke, sudah siap. Kak Willy memulai dengan tebak mimpi yang pertama. Ada seorang mengikat gandumnya dengan saudara-saudaranya. Tiba-tiba gandumnya itu berdiri di tengah-tengah gandum saudaranya. Dan semua gandum-gandum saudaranya menyembah gandumnya. Ada yang tahu adik-adik itu mimpi siapa? Ayo, siapa? Iya, benar. Benar sekali adik. Itu adalah mimpi Yusuf. Benar, tepuk tangan dulu adik-adik. Sekarang Kak Willy mau tebak mimpi yang kedua. Sudah siap? Siap, oke. Ada seorang yang bermimpi ada tangga sampai ke surga dan ada malaikat naik turun mendatanginya. Nah, ada yang masih ingat kisahnya adik-adik? Ada yang tahu? Itu mimpi siapa? Ayo siapa? Iya benar. Itu adalah mimpi Yakub. Nah, adik-adik, Kak Willy mau kasih tebak mimpi yang terakhir. Tebak mimpi yang ketiga. Nah, sudah siap adik-adik? Ada seorang memeras anggur di atas piala Raja Firaun. Nah, ada yang masih ingat adik-adik itu mimpi siapa? Ayo siapa? Ada yang masih ingat? Iya benar, itu adalah mimpi seorang juru minuman Raja Firaun. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Semuanya hebat-hebat, pintar-pintar semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Alkitab seorang laki-laki yang mendapat mimpi istimewa banget. Karena di dalam mimpi itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membacakan Alkitab terlebih dahulu ya adik-adik. Sudah siap? Sudah siap Alkitabnya? Ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Alkitab adik-adik di mana? Ini Alkitab Kak Willy. Oke, sudah siap adik-adik? Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Maria adalah seorang gadis muda yang sederhana. Dia tinggal di kota Nazaret waktu Tuhan mengutus malaikat untuk menemuinya. Apakah kalian ingat apa yang dikatakan malaikat kepadanya? Betul. Betapa menakjubkan bahwa Allah memilih Maria untuk menjadi ibu Sang Penyelamat. Nah, Maria adalah tunangan dari Yusuf. Yusuf juga tinggal di Nazaret. Mereka berasal dari keluarga Raja Daud, tapi mereka bukan orang kaya dan juga bukan pejabat penting. Yusuf adalah tukang kayu dan Maria hanya tinggal di rumah. Sebentar lagi mereka akan menikah. Tapi hati Yusuf susah. Yusuf mendapati bahwa Maria sedang mengandung. Yusuf belum bertemu dengan malaikat yang datang kepada Maria. Jadi Yusuf tidak tahu bahwa bayi yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Dan Maria akan menjadi ibu dari penyelamat yang sangat dinanti-nantikan itu. Maka Yusuf mulai berpikir, aku tidak akan menikah dengan Maria. Aku akan memutuskan pertunangan ini diam-diam supaya Maria tidak dipermalukan. Ternyata Tuhan mengerti hati Yusuf yang resah dan bingung. Adik-adik, bila ada yang membuat kamu resah atau bingung, Tuhan juga peduli loh. Nah, suatu malam ketika Yusuf terus memikirkan tentang Maria, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata demikian, Yusuf, jangan takut untuk menjadi Maria istri. Anak dalam kandungannya itu anak Allah. Bila Maria melahirkan anak itu, namai dia Yesus, yang artinya penyelamat, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita ulangi bersama. Apa arti nama Yesus? Yesus artinya penyelamat. Yesus adalah Allah anak yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Waktu Yusuf bangun, dia tidak melupakan mimpinya. Dia ingat apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Iman dari Allah tumbuh di dalam hatinya sehingga dia percaya bahwa bayi yang dikandung Maria itu sangatlah istimewa. Bayi itu adalah anak Allah, Sang Penyelamat yang dijanjikan. Wah, adik-adik, anak Allah itu datang ke dalam dunia sebagai bayi kecil. Kelahirannya adalah sebuah mujizat. Semua yang terjadi ini sudah dikatakan Allah melalui Nabi Yesaya 800 tahun yang lalu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow, ternyata Allah selalu menepati perkataannya. Kalimat yang sama kita temukan di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Allah menepati janjinya. Waktunya sudah tiba bagi Allah untuk mengutus anaknya sendiri, untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman atas dosa umatnya. Dia itulah yang telah dijanjikan sejak zaman Abraham. Dia berasal dari keturunan Raja Daud. Setelah percaya, Yusuf menaati pesan malaikat Tuhan. Yusuf menikah dengan Maria. Waktu bayi itu lahir, Yusuf menamainya Yesus, seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Yeay, Sang Penyelamat telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan siapakah umat Allah yang akan diselamatkan oleh Yesus? Itu adalah semua orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk jadi penyelamat mereka. Betul. Jadi, setiap orang yang percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, maka Allah mengampuni dosanya dan dia hidup dalam sukacita dan damai yang datang dari Allah. Bukankah ini kabar baik, adik-adik? Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu kakak, kamu, dan semua orang berdosa yang mau percaya kepada Yesus. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Anak Allah datang untuk menjadi penasihat ajaib, penyelamat Tuhan kita. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan saat kamu mengerti bahwa Yesus sangat mengasihi kamu? Yang pertama, kamu bisa percaya kepada Yesus sebagai penyelamat dan raja. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk menaati firman-Nya. Ayo adik-adik, sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat menaati firman-Mu, berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati selalu kami dalam setiap kehidupan kami, sekolah kami, Tuhan yang terus menambahkan hikmat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di ayat hafalan. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Nah, sekarang kita akan mengulang ayat hafalan kita. Oke. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik sekali lagi ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Nah, kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, sekarang kita hafal dalam bahasa Inggris. 1 John 4 verse 19. We love because He
first loved us. One more. 1 John 4 verse 19. We love because He's first loved us. Yeay! Adik-adik hebat semua hafal ayatnya. Sebelum kita berpisah, Kak Willy mau mengingatkan 4M. Ada yang masih ingat? Pasti semuanya adik-adik ingat. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah membaca Alkitab. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye.